Annyeonghaseyo, para sobat Kofilm, selamat datang kembali ke channel kami dengan gue Ronald dan gue Yudi. Jangan pernah menyerah dengan keadaan ya. Harapan selalu ada dan masa depan takkan hilang. Kami ucapkan banyak terima kasih bagi sobat yang sudah subscribe channel kami. Biar Tuhan balas ya dengan rezeki yang melimpah. Amin. Oh iya, bagi yang belum subscribe, ayo dong ditekan tombol subscribe-nya. Nyalakan juga tombol loncengnya. Jadi kalau ada update video baru, muncul di notif kalian. Sudah tidak sabar kan? Ayo siapkan cemilan dan kopinya. Kita meluncur ke alur cerita film The Attorney. Seruput dulu. Kisah dimulai dengan seorang mantan hakim bernama Song Woo-suk yang bertemu dengan temannya untuk memulai bisnis menjadi pengacara real estate. Tidak seperti pengacara lainnya, dia justru jemput bola dengan membagi-bagikan kartu namanya. Dalam sebuah acara makan malam, Song Woo diejek karena menjadi pengacara yang membagi-bagikan kartu nama, serta dia cuma lulusan SMA. Suatu hari, tampak banyak sekali klien yang datang ke kantornya. Dan di sana juga Song Woo bertemu dengan Park Dong-ho, di mana kedatangannya ingin melamar kerja di tempat itu. Tanpa basa-basi, langsung diterima dan langsung mulai bekerja. Sesampai di rumah, istri Song Woo begitu senang karena dia pulang membawa banyak uang. Sampai bingung mau dibelikan apa. Karena rumahnya banyak tikus dan airnya mampet, Song Woo mengajak istri dan anak-anaknya untuk pindah ke apartemen. Dan ketika sedang survei apartemen, Song Woo begitu ngotot ingin unit yang justru ada orangnya, padahal tidak dijual. Namun karena ada perbedaan nominal 50 juta won, langsung garcep deh pemilik apartemen itu. Scene berikutnya menceritakan masa lalu Song Woo yang hidupnya masih susah, di mana istrinya melahirkan anak pertamanya. Bahkan untuk biaya rumah sakit saja sampai dibayarkan oleh ibu mertuanya. Diceritakan juga, Song Woo kabur dari kedai makan karena memiliki banyak hutang dan uangnya kurang. Dengan sisa uang yang dimiliki, dia menebus buku-bukunya yang digadaikan dan belajar untuk menjadi seorang pengacara. Scene kembali ke masa kini. Pada saat istri dan anak-anaknya melihat ke dalam apartemen yang baru saja dibeli tersebut, rupanya ada tulisan "Jangan menyerah" yang ditulis oleh Song Woo waktu dia menjadi kuli bangunan dulu. Pantes aja dia ngotot pengen unit itu, rupanya ada historinya sendiri. Song Woo juga mengajak keluarganya untuk makan di tempat di mana dia dulu punya hutang dan kabur. Dan tampaknya mereka pun kembali berhubungan baik. Terlihat semakin banyak klien yang ditangani oleh Song Woo dan Park Dong. Sepertinya momen ini merupakan momen dari kesuksesan Song Woo. Seiring dengan waktu, rupanya banyak juga pengacara lain berkecimpung dalam bidang yang sama, yang membuat bisnis Song Woo pun mulai jadi sepi. Dan saat berbincang dengan Park Dong, dia ingin mencoba menangani bidang pajak. Lucunya, Song Woo didemo rekan-rekan pengacara lainnya. Dan di momen itu pun tampak ada kerusuhan dari demo para mahasiswa. Pada saat reuni dengan teman-teman SMA-nya, tampak Leon Taek yang seorang reporter tidak begitu setuju dengan pemikiran Song Woo yang tidak peduli dengan demo yang dilakukan oleh para mahasiswa. Di sisi lain, tampak di sebuah gedung yang tua ada pertemuan antara polisi detektif Cha Dong-yong dengan jaksa Kang Hyo-chul. Mereka asik mengobrol tentang komunisme. Dan kemudian datang juga seorang tentara bernama Kolonel Yu Sang-ju. Dia merupakan seorang dokter militer yang tampak bingung mengapa ditugaskan di sini. Suatu malam, anak pemilik restoran, Park Jin-woo, sedang membahas sebuah buku dengan teman-teman wanitanya. Dan tiba-tiba datang detektif Cha ke sana. Rupanya, Jin-woo akan ditangkap oleh para polisi. Jin-woo pun lari ketakutan dan akhirnya tertangkap. Ketika Song Woo ingin berkunjung ke kedai, tampak kedai itu tutup dan menurut orang sekitar, kedai itu tutup karena putranya sudah sebulan hilang. Kemudian Song Woo meminta Park Dong untuk mencari info ke temannya di kepolisian. Dan benar saja, di sana Park Dong diberitahu kalau Jin-woo dituduh menjadi anti-komunis. Esok harinya, Ajuma, ibu dari Jin-woo, datang bertemu dengan Song Woo. Dia bercerita menerima surat panggilan sidang untuk anaknya. Dan dia meminta bantuan Song Woo untuk membantunya. Dan sepertinya hati Song Woo tergerak untuk membantu Jin-woo. Lalu akhirnya mereka datang ke kantor polisi untuk bisa bertemu dengan Jin-woo. Awalnya ditolak, namun karena kepandaian bicara Song Woo, akhirnya diizinkan masuk. Ketika bertemu, tampak Jin-woo seperti orang linglung dan juga di tubuhnya banyak sekali luka lebam. Song Woo mulai membaca dan mempelajari buku-buku yang menyebabkan anak-anak muda itu ditahan. Dan rupanya hal ini bertolak belakang dengan kenyataan Jin-woo. Bahkan datang pagi-pagi ke rumah temannya
Song Woo pun bersedia menjadi pengacara kasus ini. Saat datang ke dalam sidang, Song bertemu dengan jaksa dan juga hakim. Tampak di sini semua seperti sudah disetting untuk tidak memenangkan kasus ini. Di saat sidang akan dimulai, Song Woo tampak begitu bersemangat, bahkan berani meminta kepada hakim agar hak dari terdakwa diberikan dengan tidak memborgol dan dipersilakan duduk dalam sidang. Rupanya yang dilakukan Song Woo tidak disukai oleh rekannya, di mana Song Woo harus bermain aman. Namun Song Woo kurang setuju akan hal itu. Dalam sidang berikutnya, tampak Song Woo membongkar semua kebohongan ini. Buku yang dituduh menjadi bahan untuk pemahaman komunis itu bukanlah dibuat oleh seorang komunis, namun justru dibuat oleh Duta Besar Inggris untuk Uni Soviet. Dan buku itu juga beredar di pasaran serta mudah untuk didapatkan. Bahkan buku ini ada di setiap hampir semua kampus-kampus di Korea. Di hari berikutnya, tampak Song Woo pun mulai mencari info tempat para terdakwa disiksa. Dia mencari tempat itu berdasarkan pengakuan Jin Woo. Dan akhirnya, Song Woo menemukan tempat itu. Ketika Song Woo di sana, dia ketahuan detektif Cha dan malah dipukuli. Di dalam sidang, tampak Jin Woo menceritakan kondisi dia saat disiksa oleh detektif Cha dan rekan-rekannya. Di sana juga dia dipaksa untuk menulis sesuatu yang bukan kebenarannya. Jin Woo diikat, dibekap, dan disirami kuah dari ramen bekas makan dari para polisi tersebut. Di sana juga mereka dipaksa untuk menulis kebohongan-kebohongan yang dikarang untuk menjadi bukti agar mereka ditahan dan menjadi pembenaran seolah mereka anti-komunis. Karena hal itu, para orang tua serta orang-orang yang datang ke sana menjadi marah dan kesal mendengar pengakuan dari Jin Woo. Terjadilah keributan di dalam ruang sidang. Bahkan ketika hakim mengumpulkan jaksa dan pengacara, dia tampak kesal karena Song Woo begitu ngotot untuk membuktikan mereka tidak bersalah. Di sidang berikutnya, tampak detektif Cha menjadi saksi di sana. Song Woo mencoba untuk membongkar semuanya. Walau ada perdebatan, namun Song Woo tidak pernah menyerah. Kantor Song Woo pun tampak habis diobrak-abrik karena dituduh penggelapan pajak. Rupanya berbagai cara dilakukan agar Song Woo menyerah. Bahkan ada telepon gelap ke istri Song Woo. Dan seperti ada ancaman tentang masa depan anak-anak Song Woo. Di hari berikutnya, tampak Song Woo pun berhasil bertemu dengan Kolonel Yoon San-jo. Dan dia mau menjadi saksi dalam kasus ini. Song Woo meminta kepada temannya untuk mendatangkan wartawan asing dalam sidang ini, agar hal ini bisa terpublikasi secara internasional. Esok paginya, Song Woo datang ke rumah hakim. Dia mencoba meminta agar hakim menyetujui pengajuan saksi Kolonel Yoon. Namun hakim menolaknya. Di situ Song Woo mengatakan dia akan mengadakan konferensi pers bila tidak diizinkan. Dalam persidangan, akhirnya hakim pun setuju untuk mendatangkan Kolonel Yoon sebagai saksi. Tampak detektif Cha begitu ketakutan dan keluar dari ruang sidang. Kolonel Yoon menceritakan semuanya tentang kebenaran kalau detektif Cha dan anak buahnya melakukan penyiksaan dalam penahanan serta adanya unsur paksaan di sana. Namun rupanya detektif Cha datang kembali dan memberikan masukan kepada jaksa untuk menjebak Kolonel Yoon dan membuatnya ditangkap oleh polisi militer. Dan kasus ini menjadi terbalik kembali. Rupanya semua takut akan kebenaran yang terungkap. Dan Jin Woo beserta teman-temannya dipenjara 2 tahun karena kasus rekayasa ini. Beberapa tahun kemudian tampak Song Woo memimpin peringatan kematian aktivis. Namun hal itu malah membuatnya ditangkap dan masuk penjara. Dan saat akan diadili, tampak banyak pengacara yang datang untuk membela Song Woo. Kayaknya hakim sampai pegel bacain satu-satu. Rupanya, satu kebaikan dapat menginspirasi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Semoga kita semua bisa menjadi inspirasi dalam melakukan segala hal yang baik. Terima kasih ya sudah menonton, dan jangan lupa untuk diklik ya tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng, dan juga komen. Sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya. Kamsahamnida. Seruput dulu.